Saya di elektrikal Mas. Cuman Mm-mm. kenapa saya tertarik karena makin ke sini elektrikal tuh developnya tuh pakai machine learning. Jadi Mm-mm. saya coba mau into dulu gitu Mas. Nah, bisa nggak Mas diceritakan kira-kira MySQL itu apa dan outputnya itu seperti apa? Apakah dalam bentuk produk kah atau memang hanya prosedur untuk menuju ke machine learning kah atau bagaimana Mas? Terima kasih. Pertanyaan bagus. Mas tadi siapa? Adam ya? Andi Amar. Andi ini biasanya orang Makassar, bukan ya? Betul Mas, Surah Makassar Mas. Oh Makassar, oke. Siap. Saya pernah pernah tinggal di sana juga, saya pernah kerja apa dinas di sana. Nah, SQL itu sebenarnya secara konsep adalah bahasa untuk apa data yang terstruktur. Jadi sebenarnya sih kuncinya cuman dua sih SQL itu. Jadi SQL adalah perpaduan. Sebenarnya sih bentuk lain dari SQL tuh banyak di sebelum-sebelumnya ya, sebelum ada SQL tuh. Kayak misalnya CSV, terus Excel itu sama, prinsipnya tuh sama. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangin SQL, bayanginnya tuh ini aja sih, satu table, nah, yang terdiri dari kolom, ini table ya, table, yang terdiri dari kolom, ini kolom ya, dan kolomnya itu bisa banyak, bisa gak cuma 4 gini, ini contohnya aja. Nah, kolom satu misalnya, kolom dua, kolom tiga, kolom empat. Nah, ada kolom dan lawannya kolom apa? Ada yang tahu? Baris. Baris. Ya, betul. Jadi intinya SQL itu aja. Nggak beda jauh dengan penampakan Excel. Excel kan kayak gini juga kan. Ada misalnya di sini nama, alamat, terus apa jenis kelamin, apalagi hobi misalnya. Nah, ini barisnya nih. Barisnya pun bisa bermacam-macam ya, bisa 1.000 baris atau 1.000.000 baris, bisa macam-macam. Nggak terbatas lah pokoknya. 1.000.000 baris ada, itu di banking itu miliaran atau Shopee misalnya, Tokopedia itu miliaran. Sampai sini udah nyambung belum, Mas Andi? Siap. Jadi kalau misalnya pernah tahu format data CSV atau Excel, nah SQL tuh kurang lebih sama lah. Bedanya apa? Bedanya ya di yang akan kita lakukan malam ini. Jadi si SQL itu ada toolsnya. Nah, mungkin banyak yang bingung istilahnya ya. Ada istilah, ini kan ngurusin data ya. SQL itu fokusnya ke database, DB lah, biar gampang DB. Nah, si DB ini ada dua jenis. Kalau misalnya tiba-tiba pas interview ditanya gitu ya, on-premise-nya apa misalnya. Nah, on-premise itu on-premise. Nah, bahasa Indonesia sih gini sih. Tapi bahasa Inggrisnya pun sama sih on-premise juga. Nah, satunya lagi cloud. Nah, yang akan dipelajarin itu kalau on-premise ada namanya Postgre atau disingkat PG. Nah, kalau yang cloud apa yang akan dipelajarin? GCP, Bi- Google Cloud Platform. Ya, ya BigQuery. betul, BigQuery. Nah, ini satunya lagi apa? SQL Server ya. SQL.
server. Nah, maksudnya on-premise itu apa sih sebenarnya? Secara teori, on-premise itu adalah penyimpanannya itu dalam lingkungan yang fisik gitu. Jadi ada hard disknya, ada CPU-nya, ada servernya. Server tahu kan ya, kayak bentukannya tuh kayak CPU aja, kayak kayak komputer PC kita dulu sebelum sebelum ada laptop. Nah, itu server. Cuman kadang ada juga yang lebih besar lah ukurannya. Tapi barang fisiknya ada. eh Kita bisa connect gitu ke server itu. Nah, kalau cloud bedanya dia kita nggak tahu barang fisiknya kayak gimana. Bahkan kita nggak tahu RAM-nya berapa, CPU-nya kecepatannya berapa, kita nggak tahu. Yang kita tahu ya kita pakai aja, kita nyimpen aja datanya di situ. Seolah-olah secara harfiah ada di awan kan, komputasi awan, cloud computing. Istilahnya tuh frasenya tuh biasanya cloud computing. Nah, itu tuh biasanya di apa namanya? Seolah-olah awan ya. Biasanya di luar negeri kalau dulu ya, kayak AWS kayaknya masih di luar negeri ya. Benar nggak? Apa udah ada di Jakarta? Sebelumnya AWS tuh ke Singapura nembaknya. Nah, jadi perbedaannya itu kita hanya menyimpan yang kita butuhkan kalau code itu. Kalau yang ini kan bahkan yang udah tahun 2010, 2012 kadang masih ada nih di database-database kayak gini. Masih disimpan. Kalau di sini enak nih bisa sesuai yang kita butuhin aja. Nah, langkah pertama sambil ini ya, sambil ku share screen terus. Kita masuk ke folder dulu. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ini materinya itu udah ku apa? Udah ku jalanin udah 3 tahun. Jadi udah hatam lah kalau SQL. Nggak usah khawatir. Merem pun teman-teman bisa ku ajarin lah. Dari awal emang sering banget ngadain yang untuk training DA sendiri udah terakhir tuh batch 17 batch. Ada Ardiansan nggak di sini? Nah, salah satu alumninya Ardiansan atau siapa ya yang pernah ikut kelas DA? Wah, kayaknya baru semua ini. Ini apa? Eh, Saya mas. iya ya, dari 2023 ya. Ini yang record siapa sih? Ada berapa orang nih? Jadi nanti bisa saling backup nih kalau ada yang nggak bisa kesimpan. Oke, nah sekarang kita masuk ke instalasi yang tadi ya. Eh, Pertama adalah eh, training. Sebentar, STL. Oh, installer, sorry, installer. Nah, ini. Nah, langkah pertama adalah Postgre-nya dulu. Kita klik. Semuanya udah ada kan Postgre-nya apa belum? Udah, Proses download mas. udah, udah, Yang Mas. udah, yang Udah. udah langsung aja klik klik apa install. Bentar, kita ini dulu. Cek ya, cek. Lumayan, 32 dari 500 ya, nggak nyampe 10%-nya ya. Mas, saya izin nanya boleh nggak? Boleh. Ini kan di Postgre ini itu
dia perlu masukin password. Itu passwordnya kita bebas. Jangan bebas. Jadi, Harus harus pakai. Nah, ini semua dengerin ya. Sebenarnya sebenarnya sih boleh bebas. Cuman kenyataannya kalau dibebasin itu suka lupa. Waduh, kemarin apa yang dibikin passwordnya ya? Nah, yang bikin kita nggak bakalan lupa tuh apa? Angka aja, 1, 2, 3, 4. Angka 1, 2, 3, 4, udah itu doang. Bahkan angka 1, 2, 3 aja masih masuk, masih bisa. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Di note ya, password untuk Postgre harus 1, 2, 3, 4. Karena kalau misalnya kita ngide password, aduh, passwordnya yang ribet dah, yang ada huruf besar, ada keong, ada cacing segala macam. Itu nanti pas nggak inget harus install ulang. Harus benar-benar nggak bisa itu. Nggak bisa apa forget password gitu nggak bisa. Kita klik ya. Yang lain boleh ngikutin. Ini karena aku udah ada, jadi sebenarnya nggak usah sampai finish sih kalau kalau yang udah ada ya. Jadi Postgre versinya berapa bebas, nggak banyak perubahan kalau Postgre. Nah, misalnya ini ya di sini. Nah, ini bisa di unchecklist nih, dua ini. Coba yang lain apa ikutin. Karena kenapa PG admin nggak dipakai? Karena kita pakainya The Beeper. Nah, jadi ini nggak usah nih. Stack Builder juga nggak usah. Dicatat boleh, di screenshot boleh, di apa namanya? Ya, yang penting kecatat lah. maaf Mas Ari, mau nanya lagi. Ya. Hmm. Eh, ini Mas Ari lagi share screen atau enggak ya? Soal di Oh iya, saya share belum screen. muncul. Oh, Share oke. screen. Yang lain kelihatan nggak? Ada muncul. Kelihatan. Kelihatan Ada, mas. Mas. ada ya. Oke. Yang lain udah sampai sini belum? Udah sampai mengskip PG admin dan stack builder. Karena kita pakainya untuk user interface-nya, kita pakainya yang The Beeper namanya. Teman-teman boleh di apa di komen-komen nggak di grup DEC? Udah gak di lock kok. Biar yang lain pada ikutan. Kasihan sebenarnya sih. Nggak ikut kelasku juga nggak apa-apa. Yang penting mereka ngerti SQL lah. Kalau di downloadnya gini mah amal lah ngasih tahu. Kalau pas kelasnya baru Zoom-nya khusus. Ada yang masih ngeklik stack builder nanti dia bingung pas apa stack buildernya nyetingnya gimana. Yuk komen yuk di grup yuk. Mas Raffi, Udah ada ya, ha? nanya Mas, kalau aku kan Ha? sebenarnya udah install Postgre sebelumnya ya untuk keperluan Docker. Ha? Tapi aku Ha? pakai pgadmin sama Stack Builder. Itu kira-kira perlu install ulang apa nggak usah? Mendingan sih install ulang sih. Install ulang Tapi ya? pas passwordnya masih ingat gak? Masih. Oh, ya udah kalau misalnya apa? Kalau misalnya masih ingat, masih bisa masuk, masih bisa kepake lah intinya. Nggak apa, kita keep dulu aja. Oke, Oh, kita next ya untuk ngemat waktu ya. Udah jam setengah 9. Oke, kita next.
Nah, next lagi. Nah, di sini nih titik rawan nih. Kadang ada yang, kita ulang ya. Di sini kan udah clear nih. Udah clear, PG admin di unchecklist, tag builder di unchecklist. Nah, di sini nih kadang ada yang next doang nih. Nanti dia bingung. Sedangkan password itu nggak boleh kosong. Bahkan ketika koneksi dari misalnya Airflow mau ngakses ke server Postgre-nya, DB Postgre-nya itu harus ada passwordnya. Yang anjuranku tadi apa namanya? 1, 2, 3, 4. Ulangin 1, 2, 3, 4. Nah, cobalah di ditiru. Ada yang udah sampai apa? Sampai password. Nah, sekarang gantian nih. Soalnya ini udah tinggal install, jadi aku nggak bisa nerusin. Coba yang lagi lagi proses install bisa share screen. Nanti tinggal. Ayo, mau sharein. Ini siapa nih yang share screen? Andi Amar, oke. Nah, yaudah next. Itu portnya betul 5432. Di ingatnya dari angka 5 turun ke 2. Jadi 5432 berurutan. Next. Itu benar, nggak ada yang diubah di lokal. Next. Nah, tinggal next doang nih. Tinggal install. Next. Yes, next. Nah, gampang kan? Sesimpel itu ininya apa? Installnya. Jadi nanti di kerjaan udah pasti ada kepake itu apa Postgre ini. Bahkan perusahaan yang waktu itu Singapura pun untuk on-premise-nya pakai Postgre. 5432 ya. Nggak ada yang diubah kecuali password doang. Dan tadi di checklist yang awal itu. Yang lain sama kan kayak gini kan posisinya kan. Gampang kan? Di Beeper pun sama lebih gampang lagi.
Kalau udah beres, finish aja. Langsung gerak cepat, the beeper langsung. Udah beres. Udah tuh, udah beres tuh. Yang lain juga sama ya, ikutin. Nggak ada aneh-anehnya kalau the beeper. Kalau tadi kan ada unchecklist apa stack builder. Kalau ini nggak ada. Ini next next saja. The beeper nih next next saja. Next, next. I agree. For me, itu boleh lah yang bawah tuh di checklist. Nah itu next, next, next lagi. Ya install maksudnya, ya kan? Gampang kan? Izin tanya Mas, mungkin salah satu alasan kenapa kita belajar Postgres lebih sering dipakai perusahaan. Oh betul, cerdas. Ini cerdas nih, pertanyaan cerdas. Finish. Nah berarti udah ada dua kan? Nah kita konekin sekarang. The beeper-nya buka. Jangan installernya lagi. Nah ya boleh, app-nya. Kirain setup Excel lagi. Berarti the beeper ini GUI-nya ya Mas, betul. Nah itu gak usah upgrade, close aja. Itu nggak usah, itu jangan yes, no aja. Nah, ini kan udah masuk nih. Jangan dulu, jangan gerak-gerakin dulu. Jadi si Postgre-nya itu adalah yang gambar gajah, yang ada gajahnya. Tulisannya juga ada sih PostgreSQL. Kita pilih yang PostgreSQL itu. Oke, next. Nah, masukin passwordnya tuh yang tadi. Oke, test connection dulu, jangan langsung finish. Test connection bawah, kiri bawah. Nah, udah bisa berarti. Klik download, klik download. Cepet nih ininya laptopnya. i7 kali ya, Mas Andi ya? i5 Mas. Kebetulan i5. Oh, tapi cepet ya, lumayan nih. Oke, langsung finish. Do not send. The Beeper yang bawah doang, tambahan checklist itu yang bawah, yang file associated SQL. Nah, ini klik yang panah ini nih, yang panah kiri ini. Nah, ini klik panah ke bawah sampai ke bawah. Nah, ini nanti database-nya di sini. Klik ini yang database, tulisan database. Postgre ini nama database-nya. Klik selalu di panah kiri. Ininya tuh hierarkinya tuh panah kiri. Nah, skema, klik skema. Publik nih nama skema. Klik lagi, nanti table. Nah, nanti table-tablenya tuh di sini nih, di table yang ini. Nanti pas materi lah kita jelasin. Kita jelasin. Oke, ada pertanyaan? Gampang kan? Mas, kalau misalkan di test connectionnya di refuse itu karena TCP/IP-nya itu di handle-nya gimana ya? Coba share screen. Nah, ini udah beres kan, Mas Andi nih, udah aman. Entire screen. Aku coba nih, aku data, passwordnya sama sih 1234 juga. Hmm.
Tapi untuk kalau test connectionnya refuse karena Coba pakai 5433 ganti itunya portnya. 5433 Ganti portnya test connection lagi. Makasih sama-sama. Nggak bisa sama ya? 5431 coba. 5431 Itu close. sama. Kalau misalkan di PG adminnya, Itu typo. Nah, itu. PG adminnya masih bisa nggak? Masih nembak nggak? apa ya? Di PG adminnya masih bisa nembak nggak? Bentar coba. PG adminnya agak lambat soalnya. Kalau nggak itu eh, back lagi ke The Beeper. SQL-nya coba yang 17. Itu versinya 18 di bawah. Nah, coba. Ya, nggak ada ya. Nggak ada, soalnya aku Hmm. emang ini eh, install Postgre-nya yang versi terbaru. Oh, coba 5432 lagi. Hmm. Terus driver setting. Yang Driver mana? setting. Bawah. Bawah. Driver setting. Wall reverse setting. Heeh. Driver setting 5432. Postgres. Udah benar sih. Coba pegang admin dulu. Lihat pegang adminnya. Ini ganggu Nah, di coba atas sih. connect ke servernya. Mm-mm. Ngagokin ya. Hmm. Please connect. Harus kedeteksi. Soalnya kan dia sepaket harusnya sih. Nggak usah tungguin aja. Nah, itu passwordnya. Passwordnya masukin. Terus save password aja. Woi, Nggak bisa ya? kok bisa sih? Jangan-jangan passwordnya itu. Terakhir password aku 1234 juga pasan. Kalau error kayaknya coba cek konfigurasi port di ya portnya di Word assign-nya kan ke gimana? berapa Coba. password yang lain coba. Kalau Harusnya sih misalkan database, biasanya harusnya kalau misalkan identik sih dari The Weaver bisa, harusnya Pegadin bisa. Kalau The Weaver hmm. gak bisa, Pegadin pun sama karena settingannya tuh identik. Hmm. Coba passwordnya pakai yang lain. Itu 345 misalnya. Lo tahu lupa ya kan? Nah, kalau aku biasanya kalau nggak root 1234 Iya sih. kebiasaan di banyak SQL soalnya. Mm-mm. Masih nggak bisa. Coba aku install ulang aja kali ya. Iya, boleh boleh. Coba ulang aja. Yang lain ada yang belum bisa, Ayo, baik. ada Saya yang mau konfirmasi. uh, Saya baru install DB Viewer aja untuk malam ini nggak apa-apa ya? Atau harus share Postgre-nya screen. juga? Karena ada kendala sih di saya. Kalau Kendalanya kalau itu ingat laptop kantor, jadi harus pakai password gitu. uh, nggak apa, Bisa. nanti nanti save recordingnya ya, jadi tahu ininya settingannya. Oke. Oke. Nah, sekarang ke SQL Server ya, itu gampang banget yang tadi itu. Sendiri pun bisa sebenarnya sih. Tapi banyak ke Gocek sama itu yang password sama yang stack builder itu kadang ke ini ke checklist.
Oke, kita masuk ke SMS ini ya. Kemarin. Ayo sambil di install teman-teman di SSMS-nya. Sebenarnya sih aku udah ada, jadi mendingan ini deh, mendingan share screen yang belum deh. Karena nih hasil akhirnya tuh nanti kayak gini nih. SSMS. Nah, masuk kita ke sini. SQL Server Management Studio. Keren sekarang, udah bagus. Udah futuristik lah ini tuh. Gambarnya bagus. Nah, ya connect. Ini kayak gini doang nih. Saya sih masih mirip-mirip lah. Nggak SQL ya formatnya kayak gini-gini aja. Kalau mau bikin query, misalnya apa? Mau nge-queryin tabel ini, ya klik aja nih new query. Cuman ada perbedaan mungkin. Nah, kita lihat ya, select bintang from. Nah, kita harus nulisin DBO-nya sini. Kalau di SQL Server ada perbedaan di situ. Execute yang hijau yang di atas, ini kayak gini. Terus ngimportnya gimana? Gampang. Nanti pas materi diajarin. Oke. Nah, sekarang share screen yang lagi proses yang itu. Ini siapa nih share screen? Ini share screen siapa ya? Nggak bisa ngeliat. Saya Mas. Oh, Andi Amar lagi. Oke. Apa nih? Install. Iya benar, yang kanan. Install. Ya, SQL Server Management Studio. eh Mumpung lagi kayak gini, aku nggak bisa screenshot nih. Tolong screenshotin dong teman-teman. Yang nggak nge-record sih. Kalau nge-record nggak bisa screenshot soalnya. Nggak screenshot layarnya aja, sama kelihatan yang hadirnya berapa. Bisa nggak sih? Kayak gitu. Nah ini bagus sebenarnya sih. Cuman nggak bisa di-shoot. Ntar aku stop dulu ya recordnya ya. Oke. Saya bisa, Mas. Mau dikirim kemana screenshotnya, Mas? Ke grup aja. Ntar Oke, pada nge-save dari situ. oke, siap. Posting ke LinkedIn. Nah, aku udah bisa nih, soalnya stop dulu recordnya. Ya, yang pas SQL tadi nggak ke save. Nggak apalah. Mas buat add-on-nya kayak AI Assistance, Business Intelligence bisa ditambahin kah? Boleh ditambahin kah? Nggak usah, berat itu. Oke. Nanti aja pas sesuai kebutuhannya. Di individual components nggak ada juga ya? Enggak. Kita SQL-nya aja dulu. Oke, siap. Cuma sih ada satu materi lagi, tapi waduh kalau semuanya di se dari kelas 3 sesi nggak cukup itu, waktunya kurang. Ada yang namanya SSIS kalau yang pernah dengar. Nanti bisa juga lah aku ajarin. Tapi bisa bulan depannya atau
pas lagi nyantai. Biasanya sih kalau menjelang Lebaran tuh sales, ya industri sales ya, kantor FMCG itu biasanya agak repot, banyak kejar target. Visual studionya perlu ini nggak? Visual, Visual Studio bisa sih, boleh. Boleh. Nanti itu si SSIS tuh lewat Visual Studio itu. Oke. So, aku ada yang 2022 bekas Unity, so mau diupdate tuh. Heeh. Kenapa nggak pakai Azure Data Studio? Waduh, belum tentu ini yang komputer-komputer lainnya pada kuat ngangkat, berat. Apalagi Databricks gitu ya. Nah, yang keren yang ada pesertanya nongol nih. Cuma aku nggak tahu caranya nih biar kelihatan jumlah pesertanya doang. Oh, non video participant. Nggak kelihatan juga. Bentar, gimana caranya? Tutorial desktop. Ini keren nih, jadi nambah sekarang. Tadi 35, sekarang 37. Yuk, galeri. Bukan juga. Untuk speaker bukan juga. Oh, Mas Andi, stop dulu share screen-nya coba. Lagi jalan kan itu kan? Kamu mau record. Nah, ini baru nih kelihatan nih. Yuk, galeri coba. Nah, ini bener. Biar keambil semua gimana ya? Nah, ini kan lumayan nih, banyak. Mas Ari mau nanya dong. Ada yang udah beres ya? Misalnya. Aku tinggal di bagian ini, sheet satu lagi bagian package-nya, yang catch. Mas mau nanya, Hmm. eh kan ini kan kita installnya cuma di bagian Postgres Server sama command line tools-nya aja kan ya. Berarti ini kan GUI-nya kita pakainya itu kan Editor. di Beaver kan ya. Hmm. Eh, Kalau misalkan diakses, sebenarnya itu kemarin tuh aku penasaran sih waktu aku ngulik soal Postgre di Docker, apa bisa diintegrasiin ke ini Postgre di desktop apa enggak? Keterangannya sih enggak. Nah, tapi kalau misalkan kita caranya kayak gini, kita cuma download Postgre servernya aja sama command toolsnya aja, itu kira-kira bisa ini nggak diintegrasiin antara Postgre Docker sama Postgre yang server ini? Wah, itu terlalu jauh. Kayaknya yang lain nggak bakalan bisa ngikutin itu. Bisa, bisa. Oh Bahkan bisa. bisa. Bahkan misalnya ditanam di Linux bisa. Hmm. Cuman itu materinya
ETL apa disebutnya apa sih yang kemarin itu kejar itu DE ya DE next lah itu aku ada sih sebenarnya sih bulan apa kemarin tuh November Desember mungkin belum pada masuk kali ya. Ada yang ikutan Hmm. nggak kelas DE November? Ya Ada nggak itu. di sini? Yang tadi di grup itu yang aku bilang baru fresh grade terus ikut kelas DE sekali. Untungnya offline dia dapatnya tuh. Jadi pas banget aku ngadain offline lagi nyantai, udahlah kita offline 20 orang berapa gitu 20 lebih lah. Itu apa materinya udah advance sih itu udah Airflow terus ada API-nya juga, ada connect ke BigQuery. Mhm. Jadi si Postgre itu eh, apa namanya? Salah satu skenario yang paling sering dipakai di kantor itu migrasiin data dari Postgre ke BigQuery. Itu selalu banyak banget skenario kayak gitu. Karena apa? Karena gini. Jadi misalnya si kapasitas server atau database di kantornya udah mau full nih. Misalnya kita butuh alokasi tambahan buat penyimpanan misalnya. Akhirnya Mhm. ngide lah tuh si orang infrastrukturnya. Gimana kalau kita pakai infrastruktur cloud? Nanti kita bayar yang sesuai kita simpen aja misalnya. Nah, caranya Mhm. tuh gimana? Caranya dia itu biasanya yang jadul-jadul dibiarin di on-premise karena kan nggak kepake juga ya untuk historical doang. Nah, Mhm. misalnya yang tahun ini, tahun 2026 misalnya, itu ditaruhnya di cloud kayak gitu. Mhm. Jadi pada saat misalnya si visualisasi, entah itu Tableau, Looker, atau apapun itu, dia ngakses ke si BigQuery-nya. Dan itu jauh lebih cepat. Oke, saya itu kan eh, aku adalah eh, ngebuat portofolio di Mhm. DS ya. Aku kan fokusnya di DS sama DA. Itu aku coba integrasiin Postgres sama Docker ke portofolioku. Jadi supaya ini aja sih lebih ke terstruktur aja karena bis Mhm. data awalnya itu kebanyakan CSV. Coba ke ini Postgre ke sama Docker. Tapi karena aku udah install ini Postgre yang desktop, aku coba Mhm. ulik lah kira-kira bisa nggak diintegrasiin antara Postgre yang dalam Dockernya itu ke dalam Postgre desktop. Cuman ya itu karena belum ketemu caranya, jadi penasaran aja gitu Mas. Mhm. Oke, sip. Makasih Mas Arya. Yang sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyain? Misalnya, itu selek bintang artinya apa sih? Nggak apa, nggak bakal ada yang ketawain. Oh, semua berawal dari selek bintang kok. Oh, yang sekarang jago jadi DE, jadi apa arsitektur data atau apapun itu awalnya berawal dari selek bintang. Tadi ada yang bilang udah, Mas siapa ya? Andrea, udah selesai belum? Udah di share screen nggak? Oh, sudah Mas. Nih, Coba lihat. sebentar, saya coba. Mm-mm. Sudah. Udah sampai ke ininya Nah, juga. cakep. Itu install SSMS saja langsung. Oh, SMS. Eh, Udah ada, Mas. Udah keinstal tadi yang, oh ya udah, nah berarti, ini. nah Ya, ya yang udah. ini. Coba udah sih langsung connect, coba connect Ini remote. localhost sesuai sama yang tadi ya. Bener. Coba connect. Oh, coba connect dulu ya. Nah, Oh, ini kenapa tuh? belum. Bentar kulihat dari yang punya aku ya. Localhost, coba pakai 17.0.1007. Ini ya. Apa? Bentar. 127 17.0. 0.
17.0.1000.7. Ini. Oke, connect. Canggih kan? Canggih lah. Nah, jangan dulu apain. Ya, Lagi mau proses itu. ya. Komputer saya agak jumping-jumping, Mas. Eh, Oh, masih lah, kenapa tuh masih nggak bisa? terkoneksi ke smartphone. Padahal udah Bentar, bentar, relax dulu. Bentar, kok itu oke? oke. Bentar, aku lihat settinganku ya. Coba selain autentikasinya, selain Windows apa lagi? Wah, ada yang SQL server autentikasi Microsoft. Bentar, ini mana sih settinganku nih? X, bentar. Itu connect ke Microsoft apa? Microsoft account nggak? Connect, Mas. Outlook Connect. saya. Ntar disconnect dulu deh, disconnect. Terus kita connect lagi. File, connect object as follower. Itunya bener localhost. Terus yang Ya. bagian ini encrypt. Aku ini ya, aku screenshotin ya. Oh ya boleh. Bentar. Wah, canggih nih. Kirain 2 jam, ternyata sejamnya beres nih. Soalnya saya install dari tadi pas ada informasi hari ini ya malam ini ada ini saya download dulu karena lumayan besar filenya. Hmm. Coba ikutin itu yang di grup WAG. Oh, di Itu boleh. ada trust server sertifikat. Kayaknya di situ deh ngaruhnya tuh. Oh ininya di checklist. Checklist bener. Coba Ya, ini. Ada checklist. Oke terus berarti coba ya. connect. Oke aja. Connect. Wih, canggih kan? Oh, belum. Oh, belum ya. Belum. Kirain udah masuk aja. Bang, komputernya berapa RAM-nya ini? Nah, canggih kan? Ini 8 Mas. Ya udah. Eh, Berarti udah ya. sip. Berarti yang Udah benar. yang ini yang tadi saya install yang database SQL database developnya udah nggak perlu udah nggak ada ya. Udah. Cukup SQL servernya aja. Ya. Itu next-nya lah Udah lah itu SSIS Mas. ke Azure ke iya. Itu bisa kita oprek di kemudian hari. Mungkin setelah ini next ke nanti setting ke untuk yang di query chipnya Mas. Oh, nggak usah itu justru. Nggak Oh usah enggak. itu. Itu pas materi aja. Soalnya nggak ada yang diinstal. Cuman kita langsung akses. Wah, ya, berarti makasih ya Mas. Udah mungkin Udah cukup ya beres. untuk saya. Heeh, siap. Mas, saya boleh nanya nggak, Iya Mas? Mas. Boleh. Eh, Searching aja ya, langsung. oke oke. Itu yang di grup tolong di save ya. Di save terus dimasukin ke Word atau Excel. Itu kepake tuh, seterusnya kepake terus itu. Nah, saya di sini mencet yes saja ya. Word apa tuh? We are excited to introduce no connection. Oke, yes aja. Oke. Nah, yang tadi lagi kan localhost. Oh, tinggal Localhost. ngikutin yang di ini ya. Yang di grup itu trust Oke. servernya di checklist. Oh, localhost di Itunya di trust servernya di checklist. Oke. Connect langsung. connect. Nah, Oh, kenapa tuh? Coba di okein dulu. eh Tadi ada yang beda nggak dengan Mas Andi tadi?
Harusnya sama sih. Ada ini ya, ada Iya sama. typo-typo sama. Coba di cancel dulu Localhost. Mas. Coba di cancel. Terus file, connect object explorer, file host lagi. Localhost ini ya. Itunya checklist. Oh, sih nggak bisa. Coba pakai yang tadi yang 17.0.1007 Di mananya? di server name. Oke. 1000. eh 17, Oh ini 17. Oh 1017. bukan 17.0. Bentar aku lihat dulu ya. Oke. Tadi apa ya? Nah, itu ada tuh 17.0.1000 itu titik Eh, 7. Titik 7. Gini. Setelah 01 tuh titik dulu tuh. Oke. Ini. Apa setelah kosong ya? Setelah kosong. Setelah Oh kosong, titik. titik 1000 titik 7. Oke, connect. Nggak bisa juga. Agak aneh sih itu. 100, tapi dia ada yang 1000. Enggak, bukan di IP-nya sih. Harusnya localhost. Coba localhost lagi, Mas. Localhost. Terus itunya, jangan connect dulu. Jangan connect dulu. eh, Share screen lagi coba. Oh, ada Kenapa? dua. Bisa dua. Bisa dua nih. Keren juga. Coba connection string. Connection string. Oke. Nah, ya, manajemen video. Oke. Coba connection properties lagi. Properties. Heeh. Terus advance. Advance, Mas. Advance. Enable always encrypted. Coba itunya enable-nya true. Ininya juga. Enggak true. Yang itunya atasnya doang. Oke. Terus ke bawah. Scroll ke bawah. IPv4 benar. Coba okein dulu. Okein. Connect lagi. Nah, jangan dulu dihilangin. Oke. Could not open or connection. Network created in instant. Server was not found. Hmm. Ini pakai laptop kantor nggak, Mas? Oh enggak. Ini saya laptop sendiri. Sendiri ya. Skill server engine-nya katanya tuh. Ini tuh nggak ada ngaruh sama akun Microsoft-nya kan ya? Enggak. Oh enggak. Oke. So saya pakai punya kampus. SQL servernya belum diinstal ya? Kenapa? SQL servernya belum diinstal. Yang buat eh servernya. yang ini. eh SQL server. Launch, coba launch. Ke sini. Nah.
Iya sih Kopong itu, localhost-nya Kopong. Berarti ada satu lagi, coba Mas googling dulu Mas. Googling SQL Server yang belum. Coba SQL Server, oke. Nah Yang itu tuh yang Microsoft ya? kanan, yang kanan, yang kanan. Ini. Eh, tadi atas ada tuh. Oh, bukan ya? Nah itu tuh ada tuh yang di chat Zoom, Mas Andrea. Dead. Nah, Oh ini ya. di chat Zoom coba. Nah pilih yang eh bawah, 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 bawah Mas. Yang window, pilih yang window. Window. Coba ke atas. Oh, ini ya. Ya, kan, kayaknya nggak seribet ini deh. Eh, SQL Server. Coba ke atasin Mas. Nah, nah itu tuh ada tulisannya tuh SQL Server. Coba Ini yang ya. on premise aja ya. Oke. Gede itu biasanya. Oh, ini dulu ya. Hmm, nggak usah. Back, back, back. Usah. Terus coba yang developer tadi. Nah itu developer, eh, standar developer ya benar itu. Oke. Oke. Nah udah tuh ke download. Coba ke download dan belum ya. Ini Basic aja lah basic. ke accept Save. Yang install lain ya. ikutin ya. Yang lain ikutin juga. Nah ini baru bener nih. Install. Jadi ada dua langkah. Pertama SSMS-nya. SSMS itu GUI-nya lah. GUI-nya. Nah si SQL servernya itu ininya yang diinstal sama Mas Deva. Mas Ari, Ya, yang Zoom kemarin kan sempat di ini ya, sempat install SQL Server juga. Tapi itu hmm, yang Enterprise Developer. Eh, itu nanti ngaruh gak sama nanti ke depannya? enggak sih harusnya sih. Oh, enggak. Itu Enggak, bedanya di aman. mana sih antara Enterprise sama Ya STB? beda ininya, beda bayarnya. Oh, Jadi kalau misalnya nih kita di kantor ya, sebenarnya sih ini install tuh sebenarnya bisa terlupakan lah kalau di kantor gede ya. Kayak aku waktu itu masuk ke yang enterprise Microsoft environment lah. Datang itu udah ada semua, udah diinstalin sama orang IT support. hmm. SMS ada, SSIS ada, Power BI ada, full full license itu. Jadi sebenarnya kita ada nilai lebih bisa nginstalin itu sebenarnya bagus. Jadi pas makainya pun kita makainya bisa, nginstalnya bisa. Gitu. Nah kalau nanti pas di kerjaan, apalagi kalau korporat besar, nggak usah khawatir, aduh nginstalnya gimana, nggak usah. Azure-nya udah keinstal, karena kan laptopnya pun laptop korporat kan, laptop dari kantor. Dan bahkan gini ya, ada apa ya, fun fact-nya lah. Kita mau install apa-apa tuh benar-benar harus dilempar ke orang IT support, orang infra. Nggak bisa kita install sendiri. Bahkan misalnya kita mau nambah apa ya, item gitu ya, mau nambahin Power BI ini, mau nambahin apa gateway, waktu itu apa ya, yang sampai harus ke IT support. Gateway untuk hmm, direct query. Nah, direct query itu ada tuh gateway-nya. Harus ke IT infrastrukturnya. Bahkan, wah kadang kalau yang lebih ribet lagi, harus ada izin tanda tangan head of IT infrastrukturnya. Segitunya lah kalau untuk urusan data ya. Kan kaleng-kaleng. Soalnya kan datanya gede ya. Sekali kita delete selesai gitu. Berapa transaksi yang kehapus.
Masih Mas. Ya, sama-sama. Ada yang nanya lagi? Ini bebas ya nanyanya ya. Mau misalnya apa? Gimana caranya biar lolos interview? Nah, boleh lah sekarang ditanyain. Soalnya rata-rata, bukan rata-rata ya, sejauh yang aku alamin, kalau yang lain mungkin ada lah yang ngalamin tes Python, mungkin ada ya. Tapi sejauh yang aku alamin, 100% interview live coding yang ku jalanin itu SQL semua. Dari mulai yang pertanyaannya receh-receh, ada yang misalnya, oh kamu boleh nulisnya di Notepad, ada yang harus di-insert dulu tabelnya, di import dulu isinya, terus running query-nya di situ ada macam-macam. Tapi semuanya SQL. Mas, saya mau nanya dong. Ya. Saya kan di sini kan baru banget belajar SQL itu kan di semester 3 ya ini. Hmm, Nah, hmm. bener-bener kayak baru awal-awal banget. Terus saya tuh masih bingung kayak beberapa materi. Kan kalau di kuliah itu saya tuh dibagi kayak ada 4 bagian SQL. Nah, itu tuh kayak punya levelnya sendiri-sendiri. Nah, eh kadang tuh saya masih bingung yang terkait yang kalau nggak salah namanya yang pakai sum ya. Kayak kalau misalkan group by itu kan ada kayak sama having. Terus kayak ada pasangan-pasangannya gitu lah. Kadang tuh saya masih bingung gitu. Apa bedanya Oh, kita tuh pakai where, terus kapan kita pakai having gitu loh. iya ya. Wajar, wajar, wajar. eh ini review dulu ya. Review, maksudnya gambaran singkatnya lah. Kalau teknisnya nggak bisa ditunjukin sih, soalnya datanya pun kan belum ada kan. Nah, secara teori, where itu adalah kolom-kolom yang khusus value-nya itu single. Jadi misalnya where color sama dengan black, berarti kan black black aja kan. Atau gabungan, misalnya black, red, yellow dan sebagainya. Tapi nggak ada agregasi. Nah, kalau having itu dipakai untuk ngefilter di mana terjadi suatu agregasi. Misalnya having eh, sum sales-nya kolom apa misalnya kolom dari sales harian atau apalah ya namanya. Profit misalnya, sum dari profit yang lebih dari 1 juta misalnya sehari pada hari itu maksudnya. Eh, Apalagi selain sum, average bisa, gak cuman sum atau con yang tadi tuh yang dibahas di grup DEC, ada tuh yang nanya Hmm. ini kalau connya lebih besar dari 1 hitungnya duplikat kayak gitu. Oke, Nah, oke. jadi bedanya itu aja sih ngebandinginnya. Kalau misalnya iya benar itu juga boleh tuh secara teoretikal posisinya itu kalau where sebelum group by, kalau happy sesudah group by. Sama mau nanya ini sih. Saya Nah, tuh kalau di kuliah tuh kita tuh apa-apa harus bikin IRD dulu, terus relasional, terus baru dibuat ke SQL. Nah, kemarin tuh saya dapat nubes bentar, bentar, kayak gitu. bentar. Ini screen siapa nih? Screen saya, yang saya Ya ini. udah, itu close karena SMS udah Oh, kan oke. close. Ah, Ini exit aja. yes, exit. Coba ulangin yang tadi mas, SMS-nya buka. Yang ini ya. Oke. Localhost, Ini ya, connect aja langsung. connect. Itunya trust, trust dulu. Oke, Udah connect. kok. Oh, bisa. Oke. Keren. Lanjut, pertanyaannya apa tadi? Oh, ini saya tuh di kuliah itu harus bikin pertama-tama kita kayak harus runtuk dulu gitu dari harus bikin IRD, relasional, terus baru SQL. Nah, itu di dunia pekerjaan apakah emang kayak harus IRD dulu, relasional, terus Enggak, baru enggak, oh enggak ya? enggak. Itu Oh, hanya juga kuliah ya. Kuliah itu kan konsep ya, konsep, teori gitu, end to end lah. Jadi skenario yang ada itu dijaga atau di apa ya dikasih tahu beberapa skenario gitu. Padahal di kerjaannya mah kadang kerjanya cuma Excel doang misalnya, atau kerjaannya cuma bikin PPT doang, ada loh kayak gitu. Nah, eh, kenyataannya
pada saat kita misalnya DA nih, DA on board gitu. Wah, seneng nih kita masuk ya kan. Itu tuh kondisi database udah ada, udah nongol, udah established gitu. Kita nggak bikin dari awal ERD-nya gimana sih? Ini relasinya gimana? Nggak ada kayak gitu-gitu. Itu udah ada, misalnya bahkan dari tahun datanya itu misalnya dari tahun 2023 misalnya 24, 25 gitu. Nah, kita kan berarti kan tinggal konsum doang kan untuk yang DA. Kita tinggal query, bikin data mart, terus konekin ke apa namanya? Visualisasi kayak gitu. Nah, ada kondisi gimana kalau misalnya bikin ERD? Kondisi kalau misalnya kita kerja di startup, biasanya gitu. Karena kita bikin project, misalnya project bikin aplikasi pencatatan sales misalnya. Nah, itu baru tuh kita bisa terlibat di dalam proses pembuatan desain database-nya. Jangan khawatir, nanti ada IRD ya. Nggak mesti. Malahan 70% tuh data udah jadi ketika kita datang. Untuk perusahaan-perusahaan gede itu udah pasti udah ada. Oke, makasih banyak ya Mas. Ya, sama-sama. Kayaknya udah malam nih. Apa ada yang mau ditanyain lagi atau belum beres? Ada recordnya kan ya? Nanti recordnya di-share aja di grup utama juga boleh lah. Ini kan cuma install aja. Nanti makainya di kelasnya. Biar cepat, biar ketahuan bisa nge-record apa enggaknya. Aku tutup dulu ya, Zoom-nya ya. Sampai ketemu di kelasnya yang hari Minggu, malam Senin. Makasih ya semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya. See you on Sunday night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Makasih banyak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih Mas. semuanya. Gimana Makasih Mas Ari.